Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan di skip, tonton sampai habis. Saya doakan semoga tambah ganteng dan makin cantik. Enjoy! Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum belajar, Bapak mau mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Ica, Ulasana, Rifki, semuanya hadir ya? Habis semuanya? Apa yang sudah masuk? Ini kenapa? Apa? Sakit? Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Semangat. Coba tepuk semangat baru. Alhamdulillah kalian masih semangat pagi. Terlebih dahulu marilah kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan Ananda rasanya untuk maju ke depan bertindak sebagai leader. Anak-anak yang lainnya silakan berdiri. Sampai Merauke berjalan pulau-pulau saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Anak-anak, sebelum belajar bagaimana biasa kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ini silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dimulai. Tujuan berdoa itu adalah supaya kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalian hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kalian hari ini? Pada pertemuan hari ini itu pelajaran pendidikan agama Islam.
Apakah kalian masih ingat materi pelajaran minggu sebelumnya? Nah, materi tauladan asmaul husna. Apakah ada yang tahu arti daripada asmaul husna? Nama yang indah, betul. Terus nama-nama yang baik. Nama-nama yang bagus. Kita akan bacakan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Baca bareng bersama-sama. 'A'. Sekarang perhatikan gambar berikut. Keragaman sebagai sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu adalah karunia atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar berikut, metode belajarnya adalah metode PBL. PBL itu problem basis learning atau pembelajaran berbasis masalah. Apa artinya? Jadi kalian nanti harus bisa mencari masalah atau kasus di dalam materi tersebut, kemudian kalian bisa memecahkannya, ya, bisa memecahkannya. Sebelum kita membahas materi ini, kita mau bertanya dulu. Apa yang kamu pahami tentang keragaman? Ada yang tahu? Coba tangan. Nanti Bapak kasih reward. Ya, keragaman itu adalah perbedaan berjenis dan aneka, atau berbeda atau rupa-rupa. Bakti sosial. Apa itu bakti sosial? Bakti sosial yang kita membantu orang yang tidak mampu, menolong orang yang membutuhkan. Seperti teman kita yang ketinggalan tidak bawa buku atau pulpen atau sejenisnya, maka kita meminjam. Adapun gambar berikut adalah contoh bakti sosial, yaitu terhadap orang yang kena longsor, kena musibah, musibah banjir, kebakaran, atau gempa bumi. Ya. Walaupun berbeda suku, agama, adat, budaya. Penerapan Islam agama rahmatan lil alamin. 1. Berbuat baik kepada sesama, seperti membantu orang yang membutuhkan, yang perlu, terus bersedekah, memberi uang sesuai kemampuan, uang yang lebih, menyantuni anak yatim, anak yang ditinggal wafat,
oleh ayahnya. Sedangkan piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh ibunya. Maka kita jangan mencelanya, mengejeknya. Menjaga hubungan baik dengan tetangga, seperti bersikap ramah, saling tolong menolong, dan menghormati hak tetangga. Terus menjaga lingkungan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan menghemat energi. Menghemat energi itu contohnya seperti contohkan tidak menyalakan TV kalau tidak ditonton, atau jangan menyalakan lampu kalau siang hari, atau tidak menghamburkan api. Itu contoh menghemat energi. Perbedaan, nah, yang ada kaitannya dengan materi, hanya saling berbagi dalam beragama. Seperti menghargai perbedaan pendapat kita, jangan memaksakan baik atau benar. Dan keyakinan atau keimanan serta menghindari permusuhan dan pertikaian. Tujuannya adalah untuk pencipta rasa akur, damai, rukun, sentosa dan sejahtera. Perbedaan dari sisi agama, ada agama saja yang diakui di negara kita. Kita Buddhis, dua Kristen, tiga Hindu, empat lima Hindu, enam Katolik, ulangi satu Kristen, dua Protestan, tiga Katolik, empat Hindu, lima Buddha, enam Konghucu. Ada aneka warna kulit. Ada yang berwarna hitam seperti papu, warna coklat, mana teteh, warna kuning, warna putih, warna sawo matang itu mayoritas warga negara Indonesia. Itu banyakkan warna kulitnya sawo matang. Ya, anak-anak, keragaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunnatullah. Disebut sunnatullah karena Allah menciptakan manusia itu dari dua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Islam agama rahmatan lil alamin. Contoh sikap yang perlu dihindari baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau di lingkungan masyarakat. Satu, membuat lelucon tentang agama lain. Karena setiap orang berhak memilih agama dan keyakinannya, tidak boleh memaksakan keyakinan kita diikuti oleh keyakinan agama orang lain. Kita tidak boleh mengajak agama orang lain. Seandainya kita punya teman, dia beragamanya Hindu, nah kita tidak boleh mengajak
keyakinan dia supaya kita menjadi keyakinan Islam. Kemudian memisahkan diri dari kelompok yang berbeda agama. Teman kita di kelas namanya ada yang agamanya Buddha. Kita tidak mau berkelompok dengan dia karena dia agamanya Buddha. Itu tidak boleh. Dia tidak bersuku dengan kita karena dia sukunya Amon. Itu tidak boleh. Jadi jangan membeda-bedakan agama orang lain. ya agama orang lain. Terus suku bangsa orang lain, bahasa adat Kristen, istiadat. Mengapa penting menghargai dan menghormati antar umat beragama? Satu, untuk menciptakan kedamaian. Saling menghargai dan menghormati dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, yang kondusif, ya. Karena dapat menguatkan persatuan. Hubungan antar umat beragama memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita harus menyadari bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan, butuh orang lain. Kalau sakit aja kita perlu dilayani oleh orang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan tidak bisa menyadari dari berdatang juga meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan hidup yang toleran, yang saling menghormati dan menghargai, maka akan tercipta rasa rukun, damai, sentosa, sejahtera, harmonis dan kondusif. Kemudian menghindari konflik, pertikaian, permusuhan. Tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Kita boleh menghargai, menghormati, membantu orang lain dengan cara menolong, bantu dalam hal pekerjaan, dalam hal saling mengunjungi di tempat ibadah. Tapi tidak boleh dalam hal keyakinan. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Berikutnya Bapak akan memberikan tugas. Tugas ini dikerjakan dengan kelompok. Kelompoknya silakan 6 orang, bisa 6 orang ya. Nah ini tugas kelompoknya. Nah, satu lagi. Kalian untuk mendiskusikan dari pertanyaan di sebuah kelas ada seorang siswa baru yang berasal dari suku yang berbeda. Masalah tersebut diledek oleh teman-temannya karena bapak kebiasaan yang berbeda. Nah pertanyaannya, ini pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa baru tersebut? Yang kedua, bagaimana seharusnya teman-temannya bersikap? Yang ketiga, apa yang apa peran guru dalam situasi ini? Sudah? Sudah mengerjakan? Ya, silakan.
silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Maju ke depan. Kelompok 1. Mana ini? Ada. Ya, terima kasih. Kelompok 1 yang Nurdin. Nurdin. Harus saling menghargai, saling menghormati, dan menjaga anak-anak
Pertanyaannya, kalian bisa memecahkan masalah perselisihan di dua kampung. Kampung dan terjadi keributan. Pertanyaan individunya atau pertanyaan untuk sendiri-sendirinya silakan kerjakan di buku tulis kalian. Setelah kita mempelajari yang materi hanya saling menghargai dalam keragaman, Bapak-bapak akan mengambil kesimpulan. Refleksi atau intisari dari materi ini, dengan banyaknya perbedaan agama, suku, budaya, jangan jadikan hal untuk memicu terjadinya perselisihan atau pertengkaran atau pertikaian. Namun jadikanlah perbedaan tersebut merupakan sunatullah, karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita hidup rukun, aman, damai, sentosa, sejahtera, kondusif, dan harmonis satu sama lain. Dan terima kasih. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa menjalankannya. Untuk doa silakan pimpin